Atlas, Maksudnya Moka. barengan tuh maksudnya Bareng, satu lagu bareng 5 band. di atas panggung. Iya dia gila kan. Bos gue emang gila. Nah ujungnya kan gue eksekusi ya. Pokoknya Coil, Good Night Electric, Pure Saturday. 5 Drum di situ berarti. Iya. Gara-gara dari video klip. Ditunjukin kedua video klipnya, gue bilang ini mah video klip Pak. Di situ ada di lapangan basket ada 100 band juga Bapak bisa. Nah ini 5 nih. Konsep paling bodoh yang pernah gue denger. Waktu itu Otong ngomong kayak gitu. Syok dong gue anak baru ya digituin ya. Oke, welcome to Poser episode 14. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dengan balik lagi dengan Dino Hamid di sini, kita kedatangan tamu yang kembali spesial. Kemarin minggu lalu kedatangan technical director. Nah, sekarang lingkup yang lebih micro lagi yaitu show director hits Indonesia yaitu Asti. Asti siapa? Asti Wendra. Asti Wirendra atau Wendra. Asti Wendra. Jadi Asti ini beberapa kali juga bareng gua mengerjakan beberapa project besar lah ya, konser, festival. Asal Bandung ya? Bandung. Bandung lahir ya, darah sih Jawa, 100%. Jawa. Nah, pertama kali kita kerjasama tuh 2000 berapa tuh ya? 2017 ya? Alah, lu gak nyadar tuh 2014 tuh kita Oh udah iya, bareng. benar. Tapi di Bandung gue belum jadi jodi waktu itu. Iya. 2014 itu kan yang loop itu kan, yang kita spread. Bukan. Lo iya dong. Noah pertama kali. Lu gak sadar pasti. Masa sih? Noah pertama kali di Bandung, gue tuh house manager, jagain depan. Serius. Lupa kan? Yang di Trans itu. Trans Hotel. Cuman gue belum di show manajemen, karena kan dari RCTI waktu itu kan. Oh iya. Itu pertama kali gue sama lo. Oh gitu ya. Abis itu baru lo Baru lu konser. 2014 tuh ya. Yes. Ya sebelum masuk ke situ ngobrol-ngobrol mengenai kita tuh jelasin dulu dong. Cerita dulu. Lo backgroundnya apa, terus kenapa sekarang fokus dan bersinar di area show management, show director itu gimana? Ceritanya Ti. Intinya sih semua yang berprofesi sama gue pasti tersesat di jalan yang benar mas. Gak ada yang cita-citanya jadi show director, jadi stage management gak ada lah. Gue dulu lahir di Bandung, sekolah di Bandung, kuliah di Bandung. Terus pertama kali bikin IO lah ya, Event Service Company. Kalau sekarang udah. Tahun berapa tuh berarti? Pas memutuskan jadi buat gini, IO tuh gue kuliah di Unpad. 4 4 tahun kuliah tuh gue beres. Abis itu teman-teman gue belum pada beres. Ambil apa? Ekonomi. Oh, ekonomi. Oke. Jauh banget ya. Oke. Terus teman-teman belum beres, gue bikin lah sama teman-teman gue. Kenal duit. Oke. Gak beres kuliah. Oh, mantap. Oke. Nah, udah gitu. Gue pengen tahu karena dulu kan kalau gue pengalaman juga. Jadi dulu kalau bicara industri IO itu kan benar-benar industri yang menurutnya belum terlihat serius lah gitu. Jadi kalau mungkin orang tua zaman dulu kalau lihat kerja apa IO tuh kayaknya bukan yang benar-benar profesi ya. Profesi nggak menjanjikan lah gitu, kayak main-main gitu. Nah, lo kenapa lo mutusin buat IO tuh emang lo senang atau emang lo punya vision gue pengen kerja. Dari SMA sebenarnya Mas. Jadi gue dulu SMA 5 Bandung tuh SMA paling favorit dalam hal gitu-gitu deh. Kita dulu punya acara namanya kalau sekarang pensi itu. Wah dalam waktu itu topnya lah sama gue. Makanya terus gue masuk yang namanya bidang acara lah ya. Jadi bikin pertunjukan segala macam. Jadi passionnya udah dari SMA tuh. Kuliah masuk kan himpunan mahasiswa segala macam bikin. Makanya ada peluang nih. Nah akhirnya nyobalah bikin. Nah itu deh kenal duit, lupa deh sama kuliah akhirnya. Itu tahun 2000-an tuh waktu itu. Nah terus mulai akhirnya kerja, gue pernah kerja di mall, gue pernah kerja di stasiun TV lokal. Sampai akhirnya gue merasa mentok di Bandung, mau jadi apa lagi ya gue di Bandung gitu kan. Akhirnya 2007 gue pindah Jakarta. Oh berarti lo 2007 bang udah for good di Jakarta gitu? Waktu itu masuk Activision Company. Oh tapi lo personal, bukan perusahaan lo bangun itu bukan? Oh bukan, itu udah rugi lah. Akhirnya rugi lah itu lah ya. Untung itu tertunda. Makanya saya gue kerja di mall segala macam. Oke. Berarti juga mau coba ya. Berarti perusahaan itu udah selesai tuh ya. Kelar. Mimpi yang... Namanya aja gue udah lupa dulu. Iya. Oke. Terus 2007 gue pindah Jakarta. Masuk Activision Company, menang langsung pitching festival namanya Indie Fest, LLS Indie Fest. Oke. Di situ gue kayak dicemplungin sama bos gue. Jadi gue suruh bikin konsep, gue suruh ngerunning, gue suruh jadi produser juga.
belajar banyak lah. Iya, Langsung iya, datang iya. international artis. Oke. Jadi kayak kejebur aja udah gitu. Multitask tuh langsung ya. Akhirnya gitu. Ya udah, akhirnya 2012 gue resign, gue mutusin buat ya itu gaya. Gue kayaknya mau jadi show director nih. Kayaknya seru nih mikirin show. Gue inget kalau gue ngeliat filing gue tuh 1 tahun tuh gue cuma ngerjain 6 event. Belum kenal, soalnya kan belum banyak kenal gitu. Iya. Itu apa? Show director? Ya, sales management show Sales director. management lah ya. Oke. Nah, justru pertama kali dulu gue yang mempercaya si Iteng Bandung ini jadi show director tuh Kahitna. Oh, oke. 2015 tuh gue ingat banget dipercaya Mas Yofi di Cirebon bikin show-nya, show directornya Kahitna lah waktu itu, konsep segala macam. Dari situ mulai tuh ngerjain Tulus dan lain sebagainya, corporate, festival sampai sekarang deh. Udah nggak mau kayak yang lain. Mungkin antara nggak mau mah nggak bisa ya gue. Oke. Jadi bisanya cuma ini doang maksudnya. Iya. Tapi spesialis itu kan jadi value. Iya, jadi komit. jadi top of mind juga, di order kemana lagi? Pasti gitu kan? Amin. Nggak kemana-mana gitu kan? Oh berarti start 2015 tuh lo mulai fokus di 2012. Oh 2012. Itu siapa? Tadi kan Kaitan 2015 katanya. Jadi 2012 tuh gue udah mulai banyak bikin konser di Bandung. Kayak misalnya Saraswati waktu itu bandnya Risa. Risa kan punya band tuh. Iya. Nah itu tuh gue konsernya sama gue, show directornya. Terus sempat berapa festival Hellprint tuh festival metal itu ya. Itu kerjaan gue. Terus lebih banyak memang event-event yang festival sama konser sih sebelum gue ke corporate gitu loh. 2012 tuh. Tapi kalau ngedirect gue mulai 2007. Mulai jadi show director. Waktu lagi Indifest itu gue udah mulai 2012 itu lebih ke IO, lebih ke floor atau apa tuh? Enggak, 2012 gue memutuskan gue konsen untuk jadi show director. Keluar dari company gue yang dulu. Oh, berarti 2012 udah sendiri, profesional. Profesional Nah, show director. cuman yang tadi gue bilang setahun cuma 6 event gue. Oh, iya. Jadi abis itu baru mulai kenal Kahitna, kenal banyak. Oh, 2015 ada sama lu juga tuh, gitu. Oh, take off 2015 lah. Ya. Take off ya. Terus apa yang membuat lo mencintai profesi lo sekarang? Dulu simpel banget. Dulu tuh gue senang banget nonton konser. Gue suka nengok Eva, gue nggak tahu itu apa. Oke. Ini siapa sih orangnya keren banget. Dibayar nonton paling mahal tiketnya ya nggak sih? Iya, paling bagus ya. Terus kayaknya paling bagus sih. Artis ya teratur lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi dulu kayak. Teratur, kan? Terus memang tambah lagi waktu itu gue nonton This Is It-nya Michael Jackson. Gue jatuh cinta sama Kenny Ortega waktu itu, show directornya Kenny Ortega kan namanya. Di situ di dokumenternya ada tuh. Wah di situ keren banget sih. Jadi kayaknya wah ini profesi apalah ini namanya. Nah gue cari tahu waktu itu gitu. Oke. Oh. Lebih sih karena itu sih mau nonton konser gratis aja sebenarnya. Dibayar lebih. Tapi emang secara posisi itu emang paling strategis ya. Yes. Strategis secara sisi teknis, tanggung jawab maupun secara branding juga kan. Ya. Enggak juga sih kalau branding. Lo bagus lah, buat brand persona bagus. Oh, show director itu menurut gua tuh yang kuncinya kan show di posisi itu kan, karena dia mengatur semua bagaimana end to end-nya berjalan lancar dan sesuai gitu kan. Nah, itu paling kalau bicara show pertama yang menurut lo, wah nih udah gua di sini aja deh. Itu apa Kahitan tadi? Atau apa ada show yang menurut lo jadi benar-benar wah ini gila nih pokoknya gua enggak bakal kemana-mana lagi deh. Lupa sih gue. Tapi sebenarnya dari Indifest itu udah passionnya ke situ sih. Jadi dari mulai pertama gue megang show gitu, megang panggung, berinteraksi sama kan interaksinya banyak nggak cuma sama artis kan, sama kru segala macam. Gue ngerasa bahwa kayaknya hidup gue di sini nih, kayak gue senang. Makanya ketika gue cabut, gue mutusin buat konsen di situ. Jadi konsen di show management, di show director gitu. Nggak mau di whole event. Jadi gue nggak mau producing lagi dan segala macam gitu loh. Karena mungkin ya itu sih jatuh cinta. Mungkin dari awal terjun tuh udah cinta sih sebenarnya. Nah sebelum lebih jauh lagi, supaya si geng posternya tahu nih sekarang scope of work tuh. Nah ini yang mau gue benerin nih. Show director tuh apa, stage management tuh apa, ya itu seperti apa sih? Orang kayaknya mikirnya kan show director ya udah gue tinggal direct aja gitu kan. Nah pengen tahu juga tuh, biar pada tahu juga nih. Siap. Ini juga masih yang agak salah kaprah di Indonesia sebetulnya. Yang lagi kita benerin di asosiasi kita, API Pertunjukan Indonesia. Jadi sebetulnya show director itu orang yang punya konsep mas, sebetulnya. Jadi sebetulnya show director yang menurunkan konsep menjadi menurunkan brief menjadi sebuah konsep. Kalau kita ngomongin by brief dari klien, ya berarti dia yang bikin konsepnya. Nah, justru dia menurunkan ke stage management, ada show caller dan stage manager. Jadi sebetulnya kalau posisi gue misalnya sama lo nih, posisi gue tuh bukan show director, posisi gue adalah show caller. Karena gue menurunkan apa yang jadi konsep, lo menurunkan konsep ke gue yang mengeksekusi. Itulah. Jadi ketika gue jadi jenderal lapangan, itu gue bukan show director. Show director harus yang punya konsep tuh. Jadi memang kalau misalnya beberapa konser memang gue memegang akhirnya 2 peranan. Ketika gue tektokan membuat konsep juga,
Tapi ketika gue menjalankan kewajiban gue untuk merunning pertunjukan tersebut, ya gue as show caller atau stage manager gitu. Oh, itu yang dua posisi yang berbeda. Yang tepatnya secara bahasa maupun pengertian itu berarti itu ya. Harus Yodi tuh udah gak kerja. Hah? Kayak kemarin tuh kan lo interview Kemot tuh. Nah, Kemot tuh show director. Iya. Tapi di hari hanya dia udah gak kerja. Oh. Dia udah tinggal nonton harusnya, kalau nggak gatel ya gitu. Tapi harusnya tuh dia udah menurunkan ke show caller dan stage manager harusnya untuk mengeksekusi itu gitu loh. Nah, posisi show director dengan creative director? Mirip sebetulnya. Jadi kalau di luar itu ya namanya director. Sebetulnya dia mau show mau kreatif. Cuman di konsernya kita memang jadi agak abu-abu. Biasanya creative director itu beberapa creative director tuh nggak bikinnya secara detail mas. Jadi mungkin cuman si konsep panggungnya gue maunya kayak gini nih, gimmicknya gue mau ini. Tapi untuk ngejahitnya tuh ada lagi show director tuh, yang ngegabungin sama musik directornya, muncilin artis dari sini ya, terus sistemnya ke sini. Nah itu kan kreatif sebetulnya. Nah itulah akhirnya lari lebur jadi show director. Makanya akhirnya abu-abu pekerjaannya sama stage manager atau show caller. Karena harus show caller sama stage manager cuman ngejalanin apa yang show ya, dimau. Treatmentnya lah berarti. Semuanya adalah technical. Jadi dia nggak boleh punya area kreatif tuh, gitu. Makanya Shodi kadang-kadang kreatif director punya besarannya, biasanya ngedetailinnya itu akhirnya seorang show director sih. Kalau di konser kita ya di Indonesia gitu. Berarti ini memang potensinya show director maupun kreatif director saat ini lingkupnya masih lokal konten aja kali ya. Kalau internasional biasanya kalau show tunggal mereka udah punya paket sendiri kan. Betul. Kecuali kalau festival mungkin ya. Kalau festival kan biasanya mereka udah under semuanya IP-nya punya WTF atau Sonic atau apapun itu kan IP-nya punya ownership-nya gitu kan. Setelah treatment mungkin di situ level show director maupun creative director masih bisa masuk gitu. Gitu ya. Oke. Jadi gitu. Jadi show director itu fungsinya itu mendirect, membuat konsep sampai mendirect ya berarti. Iya, mendirect sampai rehearsal sebetulnya. Sampai rehearsal ya. Habis itu dia handover ke sales management, ke show caller dan sales manager. Kalau show caller itu biasanya nge-call semua yang ada di FOH tuh, sales manager dan di panggung. Gitu. Kalau untuk dunia di luar teater ya gitu. Nah, kalau bicara tadi yang benar-benar fungsinya end to end seperti lo bilang tadi, project apa yang pertama kali lo jalanin? Mati lo ya itu Kahitna kayaknya ya. Enggak sih, yang di Bandung kayak Saraswati gitu juga gue ngerjain dari mulai konsep sih. Mulai konsep sampai detail ya. Ya, jadi biasanya gini, kalau kan gue bisa hire by promotor, bisa hire by brand, bisa hire by artis. Ya. Nah, kalau hire by artis biasanya gue brainstorm, gue ngobrol sama dia, nah gue yang ngembangin tuh. Nah, nanti kalau kita kan ngomong kalau konser tuh ada skala small, medium, large ya. Kalau large kita ngomong udah ideal lah mas. Dari creative director, ada stage designer. Nah kalau kita ngomongin small atau medium kan, semua kita kerjain bareng nih gitu. Jadi kayak stage, gue punya referensi gini bikin, nah gitu. Jadi mungkin dari situ sih. Kayak pertama kali ya zaman di Bandung juga gue udah mulai ngerjain semuanya. Gitu. Kalau yang as proper gitu? Sama lu tuh proper. Kalau sekarang udah proper. Udah proper semua ya sekarang. Udah nggak mau gue, udah jangan gue mikir deh, udah gitu. Oke. Nah kalau bicara proper udah, sekarang yang paling challenge. Aduh, hampir semua ya challenge-nya. Kalau ngomongin challenge, kalau buat gue tuh lebih challenge festival sebetulnya. Oh, lu challenge festival ya? Karena kalau konser itu lebih terplanning, menurut gue ya. Dan fokus ya. Terplan. Force major jarang lah, maksudnya ya kecuali outdoor ya pasti. Cuma maksud gue hal-hal yang akan jadi kendala itu udah terpikirkan sebelumnya kalau konser. Ini gini, akses kayak kita ngomongin 360 nih, 70 aksesnya gimana nih, kita udah pikirin. Kalau festival tuh terlalu banyak technical isunya. Variabel juga ya, banyak variabel. Belum juga ya tadi festival seringnya di luar, belum force majornya banyak, belum gue bekerja sama dengan segitu banyak stakeholder kalau festival kan, ya artisnya, ya krunya, ya vendornya gitu. Nah itu artisnya kan bisa mungkin lebih dari 5 atau 6 kan, apalagi kita ngomong multi panggung gitu. Jadi kalau ter-challenge sih mungkin festival-festival sih. Apa tuh festival apa? Hellprince salah satunya, karena itu gue baru mulai belajar. Di situ langsung 5 panggung, festival metal. Gue berhadapan sama musisi-musisi metal yang mungkin tidak biasa diatur waktu itu gitu lah. Jadi di situ bikin sistemnya itu challenge banget. Terus sama sih ngehandle technical dan flow-nya. Kalau menurut gue satu lagi, festival itu janji kalau menurut gue secara rundown. Gue mesti on time di semua show. Beda sama konser. Kita ngomongnya 8:15 lah ya. Belum rame nih gitu. Orang juga santai. Kalau festival, begitu kita ngomong 5 panggung, semua penonton datang udah punya plan. Jam segini gue menonton sini, habis itu gue pindah 3 lagu gue pindah ke sini. Nah kalau gue sampai mundur, nah itu berarti gue nggak nepatin janji gue sama penonton. Makanya buat gue festival itu, semua jenis festival itu buat gue lebih challenge sih. Gitu akhirnya.
Dan akhirnya nemuin kendala yang harus lo solve ada? Oh banyak. Apa sebutin lo, ceritain dulu yang mana? Yang paling gokil aja. Paling gokil sama Mas Anas sih. Oh, apa waktu gimana tuh? Jogja Rokarta pertama 2017 itu kan apa sih, talent utamanya kan Dream Theater tuh. Itu udah 2 kali pindah panggung tuh. Jadi pertama kali itu izinnya di Prambanan, udah bangun 70% panggung di Prambanan, izinnya nggak keluar, pindah ke Kridosono waktu itu. Gue masih di Jakarta, gue berangkat H-2 kalau nggak salah itu, atau H-1. Ternyata H-2 dikabarin kita pindah panggungnya ke Kridosono. Jadi kebayang nggak 70% pindah ke sana dengan technical masih berantakan. Di H-1 gue datang hujan besar. Sementara waktu itu tuh ada 2 panggung Mas. Jadi satu panggung yang dedicate buat Dream Theater, satu panggung itu buat national artist, God Bless, Burger Kill, banyak banget waktu itu deh. Nah akhirnya begitu dia datang ya belum beres dong, nego kan, proses nego terus, pokoknya gue tuh jadi juru nego lah hari itu ke production manajernya si Dream Theater. Udah akhirnya waktu itu gue punya masalah di electricity, step down 110 waktu itu. Jadi karena ada masalah segala macam, dia sampai udah manggil gue, dia bilang, Asti ini 30 menit tidak tersolve, kita no show ya. Oh buat gue no show udah kayak, aduh sih nggak mungkin nih no show gitu. Gitu kan, akhirnya nego, nggak, gue akan solve gitu. Tapi ini gue mesti open doors, karena kan dia mainnya malam tuh. Sore kan gue udah mulai di panggung sebelah nih, segala macam. Gue harus open doors di 30 menit. Nggak bisa, dia bilang gitu. Pokoknya lo beresin dulu, gue soundcheck dulu baru lo buka. Nggak bisa, gue mesti buka, gue bilang gitu. Ya udah kalau gitu lo main sebelah, gue soundcheck. Gak bisa, gue bilang, karena secara power jauh. Kalau band gue main di sebelah, tiba-tiba soundcheck kacau gitu. Akhirnya kita nemu solusi di setiap change over. Lu boleh bunyi kata gue, tapi ketika band sebelah lagi change over 15 menit, abis itu lu stop dulu. Nanti gue akan komunikasi sama sales manager gue di situ. Akhirnya oke, dia bilang gitu. Udah akhirnya open doors, gue mulai sebelah. Akhirnya sales manager gue yang di panggung itu ngabarin bahwa teh si Dream Theater udah beres ya soundcheck pakai headphone. Jadi intinya adalah Mas, sebenarnya kalau dari gue message-nya adalah semua tuh bisa dinego kok. Walaupun itu international artist. Akhirnya semua berjalan dengan lancar, Dream Theater yang main lancar, ya akhirnya semuanya nangis. Karena sebelumnya kayak udah no show kan. Jadi menurut gue tuh jangan takut buat ngadepin bule, sebenarnya gitu sih. Lu ngobrol aja gitu, kendalanya apa. Dan lu harus bernego bahwa this is bukan cuma lu starnya, gue punya star banyak banget nih national band yang mesti gue tampilin dan punya fans juga yang sama lu gitu loh. Jadi proses nego itu, jadi memang pekerjaan utama gue itu adalah negosiasi. Itu sih paling membekas ya, paling ingat. Di luar yang lain-lain mungkin technical problem ya, force major, ngundurin rundown segala macam udah biasa lah. Kayak gitu. Pas mereka bilang no show tuh promoter gimana tuh? Mas Anas. Pengen tahu mau ada orangnya di sini. Ada sih, cuman ngajarin kan ke gue ya. Makanya gue bilang kalau sales manajemen tuh ujungnya deh. Kena-kena tuh. Pasti sales manajemen duluan dah gitu. Oke. Itu pasti tantangan banget ya. Banget. Iya kan? Banget. Karena no show itu bahasa pamungkas tuh. Itu udah kan? 30 menit nggak soft kita no show. Waduh, jangan dulu bang, tunggu bang. Itu production manager tuh ngomong tuh. Yes. Untungnya cuman yang gue suka dari mereka adalah mereka solutif. Jadi pada waktu itu mereka nggak cuma enggak, tapi mereka bantu gitu lah. Menyenangkan gitu. Jadi menurut gue ya akhirnya tadi yang penting komunikasi gitu. Dan mereka juga tahu kan itu emang kondisi yang diharapkan pindah tempat venue itu kan. Betul. Itu sih udah kayak sampai sekarang tuh kayak event Roro Jonggrang yang seharusnya tidak terjadi event itu, karena luar biasa sih Mas. H-1 tuh gue ngeliat panggung kayak ini udah nggak mungkin nih besok. Nggak mungkin banget karena udah hujan gede, trust belum pada naik, 2 panggung, wah. Tapi dahsyat juga tuh ya. Dahsyat banget tuh. Itu ada dokumenternya tuh ya. Sanas, halo Mas Sanas. Buat konten-konten Netflix ya? Jadi tuh Mas. Keren banget tuh Pak. Ya kan? Nah setelah itu apa lagi? Ada lagi gak? Apa ya? Berarti kalau lihat dari kondisi tadi, as show director itu benar-benar harus... Sales manager waktu itu gue. Pokoknya di sales management ya. Di sales management itu details production juga harus dipahami ya. Yes. Ya kan? Banget. Gue belajar banyak. Nah makanya kenapa gue besar di festival, gue akhirnya belajar banyak technical. Jadi tekniknya tuh macam-macam ya, dari mulai audio, terutama audio sih, karena festival tuh berhubungannya kan sama audio banyaknya. Technical riders, counter riders, stage plot, channel list dan lain sebagainya tuh memang harus mau belajar sih. Terutama buat perempuan-perempuan. Kayaknya pada malas nih belajar teknikal. Dan itu berarti lo emang progres aja, misalnya quote unquote ya otodidak aja gitu kan. Banget, karena nggak ada sekolahnya. Belum ada sekolah. Jadi aja, kan? Mau belajar mau nanya.
Jadi makanya kalau ditanya, "Ti, mentor lu siapa?" Mentor gue tuh audio engineer. Gue banyak kayak mau Nabil, mau siapa, Om Sony Subowo, semua itu gue tanya mulu. Iya. Gitu. Jadi audio tuh gimana, lighting tuh sebenarnya lebih untuk tahu minimal besarannya aja ya, nggak usah mesti tahu routing segala macam ya. Tapi minimal kita tahu lah lampu ini fungsinya buat apa gitu kan, bisa atau enggak gitu. Tapi kalau audio, apalagi kita stage management festival tuh harus tahu, karena kita yang bikin sistem mas. Kalau audio kan, kalau di festival kan gitu. Total ada 8 band, satu panggung. Wah gimana cara nih supaya sound checknya atau cek lainnya cukup waktunya. Kita bikin sistem, berarti ada AB, ada set drumnya sharing. Nah itu kan kita bikin. Gitu. Oke. Nah kalau lo pribadi, lo lebih prefer secara emosional ya? Ya. Subjektif lah. Iya. Lo lebih senang mengerjakan konser atau festival? Sejujurnya konser. Konser ya? Ya. Karena? Kayak tadi ya, kayak konser tuh lebih semua yang ada dari diri gue tuh dikeluarin gitu lah. Oke. Apapun, mau itu kreatifnya, mau itu teknikalnya, mau itu prosesnya gitu. Kalau festival kan sebetulnya bukan nomor 2 kan, cuman kan festival sebenarnya tugas kita kan jaga tekniknya dan jaga flow, sama timekeeper cukup kok. Itu doang kan, lo bisa jalanin itu aman, teknikal nggak ada masalah, lo bisa on time, lo sukses jalanin. Tapi konser kan beda. Dari awal orang datang semuanya tuh mesti energi juga beda ya. Yes, gitu. Konser ya. Oke. Nah, dari kalau konser banyak nih, apa aja tuh yang gede-gede? 35 tahun slang, GBK. Itu tahun berapa tuh ya? 2018. Oke. Nah, itu apa tuh? Challenge-nya aku pengen tahu tuh. Tuh bicara konser. Wah, itu challenge-nya sama itu production-nya, technical-nya Reza tuh, Lesmana. Challenge-nya lebih karena itu ada TV, ada net TV juga. Terus ada sebenarnya lagi bentukan panggung tuh gue lupa 45 meter apa berapa gitu, bukan panggung itu waktu itu dibikin. Terus ada satu instalasi sayap gitu mas di belakang. Sebenarnya lebih ke challenge-nya ke teknikal sih. Jadi ada sayap yang akan membentang di sebuah lagu. Nah itu tuh kayak ketar-ketir banget untuk si hal teknikalnya sih sebenarnya. Tapi kalau secara flow dan lain sebagainya, sebenarnya nggak terlalu banyak challenge-nya karena cuma slang single doang kan, nggak terlalu banyak kolaboran segala macam. Sebenarnya secara teknikal, cuma itu aja sih. Jadi karena panggungnya besar, kemudian kita mesti tektokan dengan broadcast sama net TV waktu itu, sama si sayap gede itu yang bikin deg-degan ketika pokoknya nasib gue di lo ya gitu, lo yang call itu bisa membentang atau tidak gitu. Nah akhirnya ketika itu ngebuka ya alhamdulillah sih akhirnya lancar gitu. Tapi itu ada JR dulu dong proses itu kan? Oh pasti. Iya kan? Ya kan? Cuman kan kadang kekuatan angin itu kan beda sama harianya. Iya. Nah di Indonesia tuh gue nggak tahu ya, tuh udah ada belum sih alat pengukur kecepatan angin itu. Kalau di luar kan ada kemarin tuh. interview Reza kan udah bisa. Udah ada sekarang? Udah ada di konser. Iya. Angin dan hujan ya. Hujan. Jadi dia kayak itu alat dipakai katanya BMKG atau apa gitu. Bisa ya? Iya, bisa mengukur. Kalau gitu kan kita tebak-tebak buah manggis, maksudnya kayak angin, oke aman nih go, gitu kan. Iya. Udah kemarin udah ada tuh kayak itu. Karena mungkin ada pengalaman itu juga kali ya. Jadi dia oke kalau ada yang beli nih gitu kan. Ya, bener, dan dia doang nyewain gitu. Hebat juga dia. Nah, terus setelah itu apa lagi? Di tahun yang sama tuh banyak tuh Love bareng sama lo, tapi itu festival ya. Itu juga gue challenge karena konsepnya banyak kan waktu itu. Terus 30 tahunnya Club Project. Itu buat gue challenge juga. Itu yang di JCC ya? Itu apa tuh challenge tuh? Itu kolaborasinya banyak banget. Jadi musisi yang kolaborasi banyak, sampai ada drum band, ada apa segala macam, sama instalasi LED-nya itu ada tiga preset. Kayak kita waktu yang inspirasi yang naik turun itu. Nah, 3 preset tuh belakangnya ada gamelan. Jadi ada gamelannya dari Jawa, ada Sunda, ada Bali, ada gue lupa tuh lagi apa, Padang kalau nggak salah. Jadi ngebuka ada format LED-nya banyak banget deh intinya. Jadi ketepatannya kita tuh di situ diuji banget. Sama itu. Sorry, karena banyak kolaborasi. Jadi banyak in out-nya artis lah. Dan itu gila juga sih 30. Itu latihannya berapa lama tuh, Ti? Lumayan lama. Kalau latihan per lagunya per production-nya bisa seminggu waktu itu. Tapi JR-nya 2 hari di studio, 1 hari di venue. Lumayan. Karena setnya banyak kan tadi lu bilang kan? Banyak. Perubahan setnya itu. Perubahannya set banyak banget. Banyak ya. Oke. Gitu. Sama ya challenge ya kemarin terakhir nih 360 kita nih. Itu lumayan karena buat kalau gue lebih challenge sama kayak lo kali, gimana muasin semua penonton kan. Mungkin nggak semua bisa happy, tapi minimal kita tidak mengecewakan penonton yang ada di sudut manapun kan. Dengan menggabungkan itu dengan kemauannya artis. Itu sih challenge. Menyenangkan penonton artis. Nah, itu. Membuat artis nyaman. Itu challenge juga. Iya kan, ngerti itu karena artisnya apa-apa udah, aduh jangan nih. Aduh enggak berani gue kadang-kadang gitu kan. Emang bisa ya? Kadang-kadang kan begitu kan. Nah, itu cara kita ngeyakinin bisa.
gitu. Nah itu kalau masuk pertanyaan gue masuk ke konteks artis saat lo The Malaysia itu kan serah terima secara project kan dah kita serahkan ke quote unquote show management lah ya. Nah itu dalam karir lo itu pernah nemuin berhubungan sama artis yang unik nggak? Unik tuh masuk gua yang dalam technical itu ternyata dia nggak mau lah atau dia tiba-tiba dia ya pokoknya gitulah ya unik lah intinya. Ada nggak usah sebutin namanya ya. Nggak apa-apa sebut juga sih. Ini kembali lagi dulu waktu gue di Bandung. Itu yang gue bilang pertama kali gue jalanin Indifest waktu itu. Tiba-tiba konsepnya karena kita pitching waktu itu. Jadi bos gue bilang gue pitching ke klien waktu itu dengan akan menggabungkan 5 band main barengan. 5 band. Gue inget banget Coil, Lone Atlas, Mocha. Barengan tuh maksudnya? Bareng, satu lagu bareng 5 band. Di atas panggung. Iya dia gila kan. Bos gue emang gila. Nah ujungnya kan gue eksekusi ya. Pokoknya Coil, Good Night Electric, Pure Saturday. 5 drum di situ berarti. Iya. Gara-gara dari video klip. Ditunjukin kedua video klipnya, gue bilang ini mah video klip pak. Di situ ada di lapangan basket ada 100 band juga bapak bisa. Nah ini 5 nih. Tapi kan harus terjadi, orang udah menang pitching. Kita pikirin lah caranya gimana kan. Gue inget tuh gue presentasi itu. Terus gue inget yang pertama kali komen adalah Otong Coil. Wah ini konsep mah nggak, maksudnya konsep paling bodoh yang pernah gue denger. Waktu itu Otong ngomong kayak gitu. Syok dong gue anak baru ya digituin ya. Hai Kang Otong gitu. Udah akhirnya kita ngobrol pelan-pelan. Lagi itu gue inget banget gue dibelain sama manajernya Mocha waktu itu. Sekarang udah ganti manajer PS dan Mocha waktu itu Mas Budi. Dengerin dulu gitu. Akhirnya kita ngobrol segala macam. Akhirnya di meeting itu kita putusin kita harus bisa. Nah, akhirnya di meetingin loh segala macam. Akhirnya bisa, Mas. Bisa. Cuman audionya berantakan emang. Audio keluarnya nih. Gua parah. Karena ya itu, pengalaman. Gua belum pengalaman. Gua lagi itu lupa istilahnya meng-hire ada satu head FOA engineer dan satu head monitor engineer untuk kepalain. Iya. Karena jadinya 5 kepala nih. Sementara akhirnya balance-nya kan nggak cuma mesti di offer, tapi di TV juga kan waktu itu masuk TV kan. Masuk TV tuh ya? Global waktu itu. Masih ada tuh gue dokumenterinya di Sabuga, di bawah tuh Mas. Jadi nggak bikin panggung. Ngadep tuh 55, emang secara broadcast-nya keren sih akhirnya. Cuma secara audionya sih sangat tidak happy ya gue. Walaupun akhirnya buat klien, walaupun akhirnya secara audio nggak bagus atau kurang, tapi breakthrough. Iya, jadi sesuatu gila nih Indifest bikin kayak gini. 2007. Ntar gue kasih malu videonya. Ada di YouTube ada nggak ada? Ada. Ada ya? Ada. Jam Revolution namanya. Official atau rekaman orang? Dari si PH-nya. Ada satu lagu doang itu ada. Oh mantep, pengen liat gue. Keren sih itu menurut gue. Nah itu pertama kali gue ngedirect band-band itu maksudnya. Nah itu pertama kali atas semuanya counter nggak bisa nih. Itu berarti live atau live on tape? Live on tape. Oh nggak ada audiensnya? Ada, audiensnya ada. Cuman kita live tapi nggak live langsung broadcast. Kita taping dulu, kita tayangin. Tapi berarti orientasi delivery-nya tetap buat audiens sana dong. Tetap. Nah, contohnya bukan audiens yang Lili Lala gitu, bukan. Bayar. Cuman dia di tribun doang. Bukan audiens dibayar. Nah, gue inget banget tuh dulu Pure Saturday sempet ngomong sama gue si manajernya. Wah, kok gue dapetnya nggak enak? Jadi dia dapetnya ngebelakangin penonton. Karena kan mesti bulat kan. Terus kita terangin lagi. Bukan 180 gitu ya, Sabuga atau sebetulnya 270. Jadi 270, cuman kan tetap ada lah sisi dia yang ngebelakangin penonton nih gitu. Gue nggak ada penonton. Akhirnya kita terangin lagi. Lu emang secara off air nggak enak, tapi secara broadcast lu paling bagus. Karena background lu penonton. Akhirnya nah gitu cara kita nerangin terus. Bisa-bisanya dah pokoknya waktu itu dah gitu. Tapi jadinya menurut gue keren sih. Pada tahun itu ya gitu, pada tahun itu ya gitu. Wah keren nih gitu, 5 band bareng di mana referensinya adalah video klip. Aduh. Itu satu lagu tapi. Satu aja pusing gue. Itu satu lagu itu emang satu lagu mash up atau? Oh enggak, itu lagunya kosongnya Pure Saturday. Karena dia bisa dibilang band indie pertama lah. Jadi kita bawain kosong waktu itu. Cuman di aransemen partnya. Awalnya Good Night Electric dulu. Keren ya. Vokal. Terus ada Arina. Ini keren, Mocha gitu. Seru sih itu. Itu sih paling gue inget juga pertama. Bagus, keren. 2007 tuh ya? 2007. Oke. Ada ntar gue tunjukin videonya. Boleh. Penting. Harus jadi ini nih. Bikin dari 10 band. Insertion nanti ya. Imagination bikin 10 band.
Kalau Main karena bareng. gue yang The Groove Malik aja ribet, sis, ya kan, 2 drum gitu ya, ngebalance soundnya supaya rapi Betul. gitu kan, main banyak playernya kan, Betul. ya kan. Ini 5 band sih Ini 4 drum karena Gotet nggak ada drum kan. Tapi Oh, lumayan iya. 4 juga. Oh, durasi Nangis berapa juga. lama tadi? Ini menarik banget gue jadi. Apa tuh durasi apa? Durasi show-nya itu satu Nah, lagu durasi itu. show-nya sebetulnya kan sebelumnya mereka main dulu kolaborasi 2 band dulu tuh. Jadi sebenarnya acara itu tuh kan sebetulnya launching albumnya Indie Fest yang sebelumnya tuh Mas, 10 band. Nah, dipilih 5 band, nanti ada 1 band peserta audisi collab sama Pure bareng 2 band. Itu dulu. Nah, baru ujung akhirnya lagunya main bareng. Durasi sih paling 5 menit 6 menit. Selagu aja, selagu kosong. Oh. Cuman durasi show-nya sih panjang. Oke. Gitu, oke. jadi ada collab-collab dulu Iya, sebelumnya iya, gitu. iya. Oh, keren nih. Lightingnya sama Iwan tuh, ingat banget tuh, Iwan Utapea. Iya, iya, 2007 tuh ya. 2007. Keren. Oke, keren. Itu mantep tuh. Itu harus ditayangkan tuh nanti tuh. Di-insert tuh. Nah, setelah itu apa lagi, Ti? Apa Biar ya? tahu, biar pada tahu nih kan. Konser. Ya konser lah ya. Tadi kan festival udah. Atau festival special show gitu mungkin. Yang challenge buat lo. Apa ya? Hah? Hampir semuanya challenge sih, Mas. Apa semuanya challenge ya? Bener deh, kalau yang lain Yang hubungan ke musisi tadi pertanyaan gue. Oh. Ya, kayak gitu doang sih. Yang lain sih sebenarnya lebih ke tadi counter di awal aja sih. Pasti akan ada proses diskusi gitu kan segala macam. Tapi kalau udah jalannya sih gua alhamdulillah belum pernah nemu ada talent yang rese atau nyebelin tuh nggak ada. Nggak ada misalnya tiba-tiba ngambek gitu. Nggak ada. Nggak mau manggung gitu. Nggak ada sih. Atau sakit tiba-tiba gitu. Lo harus mikirin Nggak ada sih. Nggak ada tuh mitigasinya. gue nggak inget ya. Kayaknya nggak deh. Mitigasinya. Nggak Belum ada. pernah ngalamin gue. Belum ya. So far sih aman-aman aja kalau artis sih. Aman ya. Paling proses awalnya doang aja. Tapi kalau udah show-nya kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ya ada paling yang belum dibayar promotor nggak mau naik. Yang ujung-ujungnya ke gue. Ti, gue manggung nggak? Ya terserah lu kalau yang belum dibayar. Bener loh Mas, itu kejadian loh. Jadi beberapa, gue nggak usah ngomong festivalnya lah ya, tadi udah nggak ada nih gitu. Iya. Jadi tiba-tiba beberapa artis manajemen WhatsApp ke gue, Ti, gue belum dibayar nih. Menurut tuh gue manggung apa enggak? Kan bebannya di gue ya. Nah kalau gue terserah lu. Lu nggak manggung, gue tinggal mikirin mau gimana gitu Iya, kan. iya. Nah itu kalau sampai ada nggak tapi kejadian gitu? Ada. Yang nggak Itu hari ya. Akhirnya Ada. akhirnya Kalau nggak manggung ada. Nah apa tuh lo mitigasi dari sisi lo sebagai show director apa? Oh, kalau waktu itu, kalau yang nggak manggung nggak ada sih. Mau nggak manggung ada. Tapi kalau nggak manggung nggak. Cuman jadi mundur memang. Jadi waktunya mundur. Nah ceritain dong biar tahu nih. Ya. Biar tahu misalnya prosesnya ya. Gua nggak mungkin isunya nggak bayar, tapi kalau prosesnya lo menanggulangi isu tersebut di site lo tuh gimana? Kan show-nya sebetulnya sore ke malam tuh, ngomongnya siang tuh. Akhirnya gue balikin ke mereka kan, ya terserah lo mau manggung atau enggak. Gue nggak bisa, bukan authority gue. Tapi lo kabarin gue manggung apa enggak biar gue tahu gitu loh. Akhirnya kan kedekatan personal aja kan akhirnya gitu. Nah udah akhirnya mau manggung, tapi kalau nggak salah telat sekitar 30 menit. Buat gue nggak masalah, gue gitu tinggal minta nego sama band sebelumnya untuk manjangin, gue inget banget. Oke. Lu tambah lagu dong, 3 lagu. Jadi minimal gue chase over cuma 15 menit gitu kan. Aman. Gue jadi inget ada satu festival yang buat gue kendala banget ya, bukan masalah pembayaran. Itu di Bandung juga, tapi bukan baru ini, sebelum pandemi lah. Playlist festival itu. Di bandara. Itu ada 4 panggung, semua artis terlambat, Mas. Karena jalur yang menurut gue waktu itu kurang, gue nggak mau bilang kurang dipikirkan ya, tapi mungkin kurang koordinasinya. Kurang kondusif lah. Jadi jalur artis tuh bareng sama jalurnya penonton. Dai. Itu sampai yang delay bukan cuma show gue, tapi penerbangan dari Hussein Sastra Negara, gila nggak lo? Itu tahun 2019 ya, apa 18 ya? Pokoknya sebelum pandemi banget. Oke. Itu pertama kalinya itu Naif masih ada waktu itu. Jadi 4 panggung. Naif alatnya ada, artisnya gak ada. Serius kejadian. Udah ngeset bandnya, artisnya gak datang. Terus Pamungkas, bukan Pamungkas. Pokoknya ada satu band yang semua artisnya udah ada, alatnya belum datang. Ardito sampai pinjem drumnya siapa. Jadi itu akhirnya kedekatan semua sih. Jadi kita dari sesi manajemen tuh nego ke, weh gue pinjem gitar lu ya, weh gue pinjem ini gitu. Pamungkas sampai main gitar doang, kayak ngamen dulu tuh, ngamen. Udah gitu drummernya datang masuk, main kecek-kecek terus gitu. Itu buat gue gila. Tapi target gue waktu itu adalah semua artis harus manggung walaupun satu lagu. Tetap Supaya karena ya? tadi janji gue ke penonton gitu. Akhirnya ya itu kan 2 panggung tuh back to back tuh. Ini main, ini Stefan, gantian lah, AB. Nah ini antar stage manager tuh nego. Jadi ini bandnya belum datang nih, High Five itu belum datang. Woi nambah lagu dong, sebelah 2 lagu, mau artisnya. Tiba-tiba dia udah datang, oke cut, sekarang habisin. Mau, itu artis tuh luar biasa support kita sih waktu itu. Jadi akhirnya target kita semua main terjadi.
Tapi emang ya udah selagu 2 lagu sampai akhirnya kondusifnya sesudah maghrib. Jadi maghrib udah mulai aman tuh. Tapi sebelum maghrib berantakannya jadwal, yo ampun. Tapi Sampai teman-teman audiens nggak ada yang komplain. pasti, komplain pasti. Cuman kan komplainnya akhirnya agak reduce lah, maksudnya semua bandnya lo tampil dan mereka tahu kondisinya bahwa ini bukan kesalahannya show. Ini kesalahannya ada di traffic mereka gitu loh, trafficnya si artis gitu. Jadi sih aman sih so far. Oke. Nah, Itu sih gue inget banget bener. challenge. Itu berarti keputusannya benar-benar di lo ya? Gua ambil itu bukan di promotor berarti. Enggak, ya? gue udah ngelibatin promotor. Pokoknya gue cuma bilang bahwa ini semua gue mainin. Gimana caranya gue yang ngatur jadwalnya. Mantap. Soalnya kalau nggak gitu ribet juga, promotor kan ngurus yang lain tuh Iya, pas itu iya, kan. iya. Percaya ini sama gue. Karena waktu itu jadinya itu full nego. Pam tolong dong, ini tolong dong, hi-fi tolong dong, semuanya tolong dong gitu akhirnya. Mau gitu akhirnya. Oke. Nah, itu kan bicara konser festival. Kalau acara-acara kenegaraan gitu. Wah, seru. Kenegaraan gue malah seneng loh sekarang. Mungkin seiring usia ya. Apa? Iya, bisa jadi. Yang paling challenge. Iya, paling challenge dan paling menantang dan paling buat wah seru banget nih gitu. Paling seru B20 sih. Itu conference sebetulnya. Di Bali 2022. Itu gini-gini. Dulu tuh mas sebelum pandemi, gue tuh nggak mau ngambil namanya conference. Buat gue tuh bosen eventnya. Iya. Karena ya gitu dengan orang gitu. Tapi seiring tadi pandemi terjadi nih, yang duluan bangkit kan industri conference sama corporate nih. Betul. Tapi sekarang gue malah jadi jatuh cinta gitu sama conference karena jadinya menyenangkan. Karena di sama tuh 2022 tiba-tiba gue dipercaya untuk pegang B20 Summit di mana di Bali, melibatkan bukan ke negara lagi, udah presiden-presiden dari luar kan untuk jadi pembicara. Itu ada Kanada, ada Australia, ada Korea, ada Jepang kalau nggak salah. Nah ngatur itunya sih, ngatur jadwal karena kita berhubungan bukan cuma sama satu paspam doang, tapi sama berbagai protokoler kepala negara. Terus gue baru tahu bahwa ternyata kepala negara tuh nggak boleh papasan mas. Ini di floor ya. Jadi nggak boleh tuh papasan di jalan tuh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau ini mau jalan nih, ini tahan dulu nih. Ini gitu. Abis baru ini jalan. Kenapa tuh boleh tahu sih? Saya juga nggak tahu itu tuh dari luarnya begitu. Ya? Amaran jadi kan berhubungan sama kita. Berarti kita harus nyelesain dulu semua segala sesuatu yang berhubungan dengan presiden A. Dia kita silamin dulu, baru presiden B bisa jadi pembicara gitu. Nah itu ngatur sama tim trafficnya luar biasa sih. Menurut gue. Itu benar-benar time code-nya harus benar-benar itu lah ya. Benar-benar yang mesti dijaga banget lah gitu, ya. Jaga banget. Tapi seru sih. Ya dari situ gue benar-benar jadi senang ngerjain kayak gitu. Itu kan di lingkup floor ya. Kalau di sisi show-nya? Di show tuh lebih ke kalau conference tuh banyak kendalanya di preset. Jadi iya. Kalau kita kan ngomong konser udah jelas, lo mau IMAX atau lo mau grafis footage. Kalau ini kan enggak. Ada PPT, ada live, ada Zoom, ada macam-macam. Nah, itu yang mesti kita benar-benar kadang tuh satu event bisa sampai puluhan preset. Untuk di visual itu. Nah, itu yang kadang tadi lah dia ke technical. Ada apa-apa. Nah, maksudnya terus kalau misalnya orang dari Zoom, kita mesti brief dulu by Zoom. Nah, itu lumayan complicated sih. Iya. Nah, itu sempat ada kendala enggak? Ya, pasti technical. Karena tiba-tiba Elon Musk waktu itu tiba-tiba mati lampu di sana. Maksudnya pas show? Iya. Oh gitu. Kebayang nggak yang punya Tesla mati lampu di sana, tapi jadinya guyonan akhirnya. Buat kita sebenarnya bukan kendala karena orang jadi ketawa-ketawa, cuman kan buat kita kayak ini kok aneh banget sih, kok sayang banget gitu akhirnya kan. Nah, itu mati lampu maksudnya di dianya. Maksudnya dia Zoom. Oh dia Zoom di mereka. Tiba-tiba dia gelap. Oh gitu. Bukan di lo nya. Kalau bukan di awalnya kita sempat ngerasa di kitanya, anjir kenapa nih? Kok tampilan Zoomnya kayak gini nih, kita cari. Ternyata terus dia ngomong, enggak ini dari saya nih mati lampu. Aduh ya Allah, udah ketawa aja ini. Padahal dia, tapi biasanya technical. Founder mobil listrik ya sis. Itu dia. Dibilangin katanya lagi buat ngecas mobilnya. Tokennya belum diisi anjir. Oh gitu ya. Lebih ke technical sih kalau di luar itu ya, kalau conference dan sebagainya sih. Nah, kalau kemarin gue pas Covid juga lu ngerjain Paralimpik juga kan? Oh iya, Peparnas. Hah? Papua. Pekan Paralimpiade Indonesia di Papua. Iya, Papua. Itu seru gak tuh? Seru, pasti. Itu kalau itu ya namanya seremoni ya. Kalau seremoni kan ya elemennya banyak. Elemennya banyak, stakeholdernya juga banyak. Jadi tadi sih buat memutuskan sesuatu tuh prosesnya panjang gitu doang sih gitu. Nggak bisa veto ya? Ya kadang-kadang ntar salah lagi kan. Kolektif harus kolektif ya. Jadi harus berdasarkan diskusi panel. Nah itu tantangan apa? Seru gak tuh? Tantangannya karena satu baru Covid sih waktu itu. Jadi kita benar-benar ngejaga dan Papua juga kan. Oh iya. Jadi dan banyak juga bukan cuma teman-teman kru tapi ya teman-teman artis segala macam yang mungkin baru juga ke Papua.
Jadi kayak preventif itu banyak banget. Jadi kayak minum obat apa segala macam tuh kan kayak gitu-gitu. Sebenarnya mungkin udah nggak mesti segitunya mungkin ya sebenarnya gitu loh. Cuman ya kalau saya lebih ke ngejaga ini sih Mas. Jadi di Papua atau di Peparnas itu banyak yang harus kita jagain. Dari mulai talent, dari mulai kru produksi, dari mulai semua tuh kita jagain secara moodnya, secara apa segala macam. Sama timeline kan selalu ngaruh tuh kan gitu. Timeline kita kan kalau seremoni nggak pernah ideal. Kalau yang ngerjain orang lokal ya. Iya harus juga. Jadi karena technical rehearsal, dry text segala macam tuh mepet banget waktunya gitu loh. Itu sih yang mesti. Itu lo opening closing kan? Ya, opening closing. Lebih challenge mana opening atau closing lah, pasti opening lah ya. Lebih apa? Lebih challenge mana lebih menantang? Lebih challenge opening. Opening ya. Kemarin juga yang PON juga opening closing lebih challenge opening aja sih. Oh. Daripada beda sih challenge beda sih. Itu di situ lo di posisi lo siapa tuh? Kalau di opening itu gue di sales management, gue di show caller. Jadi itu show directornya ada Mbak Inet juga waktu itu. Jadi gue cuma ngejalanin technical. Kalau itu lebih challenge-nya ya karena Aceh ya. Jadi kita ngejaga banget semua kulturnya, semua yang boleh sama nggak bolehnya gitu. Kalau di Medan. Berarti itu manage penari dan lain-lain under lo semua dong? Iya betul. Nah kalau closing Medan itu lebih party sebetulnya, lebih santai. Terus tim yang terlibat juga udah biasa semuanya. Nah di situ gue agak merangkap tuh, agak melipir sedikit ke show director karena gue juga tetap mikirin untuk jahitannya, untuk konsepnya dan lain sebagainya gitu loh. Oke, nasional udah conference. Kalau internasional keluar pernah nggak ke? Internasional lebih ke gini. Satu pasti bukan bawa sih. Ada artis Indonesia yang show di sana. Siapa tuh? Udah pernah? Berapa kali kalau Asia udah ada Afgan, ada Malaysia ya, Malaysia, ada Singapura, ada Krisdayanti. Paling jauh sama Rif gue ke Kanada waktu itu, 2015. Canadian Music Week waktu itu. Rif main di salah satu tempat. Nah, gue jadi assistant manager waktu itu dibawa dari Indonesia. Jadi gue yang jagain selama di sana. Seru sih. Kalau yang di Malaysia paling seru, bukan paling seru, yang paling challenge. Challenge yang buat lo Afgan ya. Di Kuala Lumpur. Karena gini, ini lucu sih ceritanya. Jadi dia tuh kolaborasi dengan orkestra yang ada di sana. Orkestra dari Malaysia. Dari sini cuma bawa Alvin waktu itu untuk bikin partitur sama ngelit. Nah ternyata orkestra yang di hire itu adalah pemain-pemain orkestra klasik Mas. Yang nggak biasa sama band. Gitu. Jadi ketika dikasih band pusing semua, bingung. Jadi buat mereka kayak ini kekencengan apa segala macam. Nah, jadi akhirnya dari mulai si pitnya tuh orkestra yang harusnya full di atas supaya kelihatan orkestranya, akhirnya kita turunin setengah, mereka masih terlalu berisik juga, sampai akhirnya kita benemin di bawah. Itu satu hal teknikal. Jadi akhirnya ilmu baru kan. Oh ternyata kita pun untuk meng-hire pemain orkestra juga mesti tahu nih dia biasa main sama band atau enggak gitu. Karena begitu dia ternyata musikal klasik, ya berarti kita harus punya negosiasi lagi sama mereka gitu loh. Berarti dia nebelin aja saat itu atau benar-benar live? Full main. Ya? Bukan dari orkestra sequencer. Orkestra bagus banget. Bukan dari sequencer ya? Enggak, mereka emang main. Beneran main. Full orkestra. Challenge juga tuh berarti. Challenge banget, full orkestra gitu loh. Sequencer lebih ke klik aja. Tapi benar-benar full orkestra. Nah, cuman ya itu ternyata wah, mereka enggak biasa untuk berhadapan sama ritme. Yang biasa cuma mungkin klasikal aja. Itu sih paling challenge. Di luar itu mungkin karena gue di Malaysia mainnya di tempat yang itu lagi ya, kayak Sisi, terus ada Zap gitu. Jadi udah tahu gitu, dan malah belajar banyak gak sih dari mereka gitu, masalah working hour, masalah backstage ya gitu, malah bukannya kita yang sulit, malah kita yang belajar gitu kalau dari gitu-gitunya. Benar. Gitu sih. Oke, nice. Nah ini yang terpenting nih, kita udah nggak berasa udah hampir sejam nih. Oh ya ampun. Cepet ya waktunya. Wow. Nah sekarang kalau bicara industri secara makro ya kan, harapan lo terhadap profesi lo lah gitu ke depannya, regenerasi seperti apa dan supaya jauh lebih sempurna dan diapresiasi itu seperti apa dari point of view lo, gimana Titi? Kalau kita mau diapresiasi ya larinya dari kitanya sendiri sih. Kitanya mau bertumbuh atau enggak, kitanya mau develop, kitanya mau belajar lagi atau enggak. Karena bahkan di posisi gue sekarang aja gue masih banyak banget belajar gitu Mas. Dalam segala hal, dalam semua event yang gue jalanin. Nah kalau kita mau diapresiasi ya kita mesti tunjukin bahwa kita ada di situ gitu loh. Karena mungkin dulu sales management bukan pekerjaan yang dihargain gitu. Bisa ada bisa enggak gitu. Sorry, sekarang ternyata udah terbukti butuh sales management itu. Dari mulai tadi show director kreatif sampai ke sales manager dan timnya. Jadi mungkin ya itu sih, kalau dari kitanya aja
pengennya sih kita lebih nunjukin lah bahwa kita tuh memang dibutuhkan gitu di industri ini. Kemudian kalau dari kedua mungkin kalau dari sisi semuanya mungkin yang tadi udah sempat gue sebut masalah working hour ya, masalah jam kerja itu yang masih gue highlight banget, nggak cuma di show manajemen doang tapi di industri kita gitu loh. Masalah ya gue nggak, ya mungkin promotor mungkin lebih bisa berhitung ya, karena ujung-ujungnya akhirnya kan pasti masalah tadi tuh kayak misalnya kita gimana mau maksimal kalau ternyata kita mau bikin show hari Senin, kita baru loading di hari Minggu. Nah hari Senin dikejar-kejar kan akhirnya show manajemen gitu. Akhirnya pasti secara kualitas pasti tidak akan bisa optimal gitu loh. Apakah bisa tadi dengan jam kerja ya mungkin akhirnya dipaksain 24 jam kita nggak boleh ngapa-ngapain nih gitu, harus mesti kerja terus. Nah itu gue banget tuh. Nah ayo jahat. Makanya ini kan stakeholder nih harus ngobrol ya gitu. Karena kita dapat venue-nya cuma 2 hari sis. Iya. Ya mungkin nah ini lari ke pihak venue boleh nggak nyewainnya jangan mahal gitu loh ya. Sama coba dijagain gitu kan. Amin 3 tuh harus kosong gitu kan. Tapi akhirnya makanya gue bilang bahwa ini semuanya stakeholder sih akhirnya. Semua yang terlibat di situ. Cuman paling kalau dari kita ngejagain cuma itu bahwa break time itu harus. Itu kadang dilupain. Kadang-kadang wah makasih ambilin aja deh gitu. Nggak bisa kalau gue jam 12 ya lo mesti istirahat. Kalau 12.30 ya lo tetap mesti gue breakin. Nah itu yang mungkin teman-teman di sales management atau di ya as a leader harus perhatiin itu sih. Nah lo di tim, lo timnya tuh existing atau itu aja atau lo bisa dengan siapa aja? Bisa dengan siapa aja. Itu pilihan gue. Ada beberapa mungkin yang punya tim sendiri terus gitu ya. Gue punya tim yang memang tim satu gue lah, tim inti gue yang istilahnya udah ngerti gue banget lah. Udah sama-sama ngerti lah. Itu kayak tim inti gue yang kalau bisa selalu gue bawa ya gue bawa. Tapi gue juga tidak membatasi mereka untuk selalu sama gue. Karena buat gue mereka juga harus belajar dengan sales manager lain dan show director lain. Gitu loh, buat gue fair. Jadi lo sama-sama belajar, gue juga bisa sama yang lain. Karena buat gue akhirnya benar chemistry itu penting dalam sebuah tim. Tapi selama kita bisa mendeliver pekerjaan, bisa membagi itu sebenarnya aman aja sih sebenarnya gitu. Berarti lo ada quote unquote sebenarnya juga ada culture mentoring juga berarti itu. Pasti harus. Ya kan? Yes. Supaya ada generasi kan? Betul. Itu penting banget juga Mas. Karena sekarang aja di usia segini ya, festival masuk angin gue. Event di JCC AC masuk angin juga. Jadi kayak udah mulai ngurang-ngurangin gitu. Nah, makanya harus ada generasi mulai beberapa. Berarti ada tim lo ada yang umurnya juga jauh di bawah. Jauh. Jadi beberapa pekerjaan sekarang gue malah udah gak ngeliat. Jadi misalnya awalnya mungkin dari masalah di bentrok awalnya. Tapi lama-lama gue udah mulai milih. Milih tuh bukan milih sombong ya, maksudnya kayak oh ini kayaknya gue udah gak sanggup nih. Festival tuh gue udah ngurangin banget. Karena kan tadi festival tuh gue cukup sampai TNK meeting sampai supervisi sebenarnya. TNK meeting udah dengar ada Asti gitu maksudnya. Teman-teman udah tenang, gue udah kasih tau sistemnya, udah kasih tahu segala macam. Yang ngejalanin hari-harinya udah nggak mesti gue. Udah enak tuh gitu. Tapi mungkin kayak corporate event yang belum bisa. Konser belum bisa. Karena biasanya kan kayak biasanya beda tuh dari artis maunya ada kitanya gitu. Karena trust-nya lebih ke personal kan gitu kan. Oke. Nah, 2 pertanyaan terakhir Ti. Satu, musisi siapa atau show seperti apa yang belum kesampaian lo jalanin dan pengen banget lo execute lah gitu kalau ada kesempatannya. Aduh. Apa tuh? Bisa artisnya, bisa formatnya, atau referensinya, misalnya kayak show-nya La La Land gitu atau apalah, atau Cirque du Soleil atau apa ya. Wah, Cirque du Soleil sih. Gini kalau ngomong pengen sih pengen ya Mas. Gue sampai sekarang gini, passion gue tuh sebenarnya bukan passion. Kesenangan gue tuh sebenarnya gue nonton musikal. Gue senang banget nonton musikal. Tapi untuk terjun ke dalamnya gue kayak berkaca bahwa secara komitmen waktu terutama gitu loh. Karena sales management kan harus komitmen waktu banget gitu loh. Tapi kalau tanya impian ya sampai sekarang impian gue masih ngerjain musikal. Musikal ya? Masih itu. Itu hari ini sudah sempat mengerjakan dalam format kecil atau benar-benar belum sempat ada? Pernah. Kayak gue bisa bilang kalau kayak kemarin podcast Mas tuh yang hajatan, walaupun porsinya kecil tapi kan ngerjain sebetulnya. Sebenarnya tahu bagaimana ngerjain, cuma masalah komitmen waktunya aja sih gitu. Karena butuh waktu. Iya, latihan segala macam. Panjang ya. Betul. Jadi benar-benar itu aja yang sampai sekarang kalau misalnya masih dikasih kesempatan suatu hari nanti ngerjain musikal dan guanya sama-sama Ayu komit sih pengen banget. Ya karena lo harus involve di story dan lain-lain juga kan. Betul. Di situ latihan kan tuh mesti datang. Kan? Gak bisa kayak sekarang tuh kayak konser kan. Ya meeting sekali 2 kali apa segala macam, latihan studio sekali 2 kali.
Udah gitu kita JR, terus event Iya, gitu sama kan. aja lo buat film tapi formatnya live ini kan kalau musikal ya kan. Betul, Iya kan? betul. Komitmennya Jadi, luar biasa. iya. Jadi sampai sekarang gue jadi penikmat aja dulu lah. Oke, tapi itu ya Gitu. aim-nya, Yes. cita-citanya. Nah, kalau dari sisi industri nih, Ya. harapannya untuk ya bukan klien lah, jatuh partner lo lah gitu ya. Apakah itu promotor, IO ataupun brand, harapannya ke depan seperti apa? Industrinya maksudnya. Iya, maksudnya lo harapannya lo kerja sama promotor kan udah Ya, sering, ya. sama brand, Ya. sama government. Nah, Ya. lo ke depan supaya industri ini makin baik ya, mesti industri pertunjukan ya, lebih ke lo lah industri pertunjukan lah bahasanya kan. Itu ke depannya harapan lo seperti apa? Kalau gue sih harapannya sehat aja sih sebetulnya, gimana ya ngomongnya gue. Ngerti kan lo? Oh, oke, tuh mungkin beda-beda tuh kalau promotor berarti lebih sehat gitu ya. Iya, maksudnya kayak promotor tuh gue bersyukur banget ada APMI gitu loh. Jadi terseleksi lah gitu. Jadi jangan sampai semua menganggap bahwa jadi promotor itu gampang. Itu dari si promotor. Kalau government udah pasti sama lah ya, semuanya adalah masalah perizinan. Kalau gue pasti itu aja dulu yang deket-deket lah gitu. Kalau klien mungkin klien agak susah ya karena dia terlalu besar ya si cakupannya. Maksudnya kalau klien kan mungkin ada skala gede kecilnya event yang di handle segala macam, agak susah lah kalau gue mau nuntut dari klien harus gimana gitu loh. Cuma mungkin lebih ke tadi sih, lebih ke kalau promotoring lebih ke sehat aja sih sebenarnya. Sehat ya. Karena gini, ujungnya tuh semuanya kayak dulu tuh gue suka nggak peduli promotornya siapa, gue sikat. Ditawarin festival gue sikat. Sekarang tuh nggak bisa kayak gitu. Dulu tuh kayaknya kalau ada apa-apa ya gue show doang. Sekarang tuh nggak bisa. Apapun terjadi dengan eventnya kita juga kayak ikut tanggung jawab gitu loh, ikut kena juga gitu. Jadi ya mungkin dari sisi promotornya sih paling penting, Mas. Oke, nah sekarang penutup dari Asti, pesan dari Waduh. lu sebagai profesional terhadap pada audiens untuk menjadi show director atau stage management itu yang baik, itu stepnya apa aja? Kalau show management yang pasti lingkupnya, maksudnya gini, orang-orang yang berkecimpung sudah banyak, tapi juga belum cukup banyak. Jadi masih ada peluang untuk misalnya teman-teman mau berkarir di situ gitu loh, mau jadi seorang show director ya untuk kreatif atau stage manager atau show caller gitu loh. Cuman ya tadi yang saya bilang bahwa mesti banyak belajar, yang pasti jangan pernah cepat puas ya, karena industri kita tuh pergerakan trennya cepat banget. Terus tadi teknologinya yang datang juga cepat banyak banget. Nah itu mesti mau banget belajar gitu. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih, tepukan dulu untuk Asti. Terima kasih Ti waktunya. Semoga Sama-sama, Mas Dino. obrolan kita memberikan wawasan, Ya, amin. informasi yang valid dan Ya. harapannya menambah ilmu. Ya, amin. Thank you, sampai ketemu lagi di episode poster selanjutnya. Thank you. Thank you.